Baiklah, perkenalkan nama saya Paulina dari kelas A1 Manajemen semester 7. Di sini saya akan menjawab mengenai soal tugas MPI. NIM saya 17104163997. Nah, di sini pertanyaan yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan pemasaran internasional dan berikan contohnya. Nah, pemasaran internasional adalah kegiatan memasarkan barang atau produk ke luar suatu negara dengan target pasar-pasar yang ada di negara tersebut. Dalam manajemen pemasaran internasional, banyak hal yang harus diperhatikan dan memerlukan konsep bisnis yang matang dan strategi. Contohnya, ada perusahaan sekaliber atau Indofood yang telah memasuki pasar internasional, produknya yang telah sampai kepada konsumen yang ada di berbagai belah dunia. Nah, sedangkan pertanyaan yang kedua, apa perbedaan pemasaran internasional dengan pemasaran global? Nah, menurut Kota B dan Graham, pemasaran internasional adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mengarahkan arus barang dan jasa dari sebuah perusahaan kepada konsumen atau para pemakai di lebih dari satu bangsa untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sedangkan menurut Kota B dan Helston, pemasaran global itu mengacu pada kegiatan oleh perusahaan untuk menekankan upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global. Sedangkan pertanyaan selanjutnya, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Nah, jawabannya itu karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Dan soal ketiga, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik pasar internasional. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor pengusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, negara-negara dengan pengusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas dan tentunya efisien dibandingkan dengan negara yang lambat akan ipteknya. Hal ini bisa terjadi karena pemanfaatan teknologi sangat menghemat biaya produksi dan mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber daya alam. Nah, pada dasarnya sumber daya alam adalah faktor produksi negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki keanekaragaman kondisi produksi. Dan yang ketiga itu ada perbedaan selera. Nah, perbedaan selera itu terjadi karena kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial yang menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Nah, dan juga ada perbedaan iklim, dan perbedaan iklim di setiap negara itu menyebabkan terbatasnya potensi sumber alam. Akibatnya tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi oleh sendiri. Oleh karena itu, negara akan mengimpor dari negara lain. Nah, yang selanjutnya itu ada keinginan menambah pasar dan memperluas keuntungan. Dan juga ada kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara. Nah, kelebihan produk pada suatu negara itu disebut surplus, sedangkan kekurangan kas dalam suatu negara itu disebut defisit. Itu adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan antara negara satu dan negara lainnya. Terjadinya surplus ini menyebabkan negara yang bersangkutan dapat menjual hasil produknya ke negara lain. Sedangkan negara yang mengalami defisit akan membeli barang dari negeri lain melalui perdagangan internasional. Dan selanjutnya itu ada kelebihan suatu produk negara. Nah, di sini kelebihan produk suatu negara itu atau surplus dan kekurangan kas dapat disebut defisit. Itu adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan antara negara satu dan negara lainnya. Dan pertanyaan selanjutnya itu, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan melalui ekspor dan kenegaraan yang menjadi hambatan dalam di Indonesia itu secara umum itu ada surplus perdagangan yang disebabkan karena kenaikan harga dan bukan karena nilai tambah, dan juga
ada pemaparan market analysis atau market integrasis masih minimal, dan juga ada ego sektoral antara lembaga pemerintah berkaitan dengan ekspor, dan juga kekurangan pemahaman dan pengenalan terkait informasi pasar non-tradisional dan free trade agreement. Sedangkan pertanyaan selanjutnya itu, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara, pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensi bagi suatu produk negara? Jawabannya itu karena upaya meningkatkan pemasaran produk secara terarah. Selain itu, sumber daya yang kita miliki itu perusahaan dapat dipergunakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan strategi yang harus digunakan dalam pemasaran global. Nah, di sini ada strategi internasional, itu menawarkan bagaimana suatu perusahaan menciptakan suatu nilai yang unggul dari pesaing. Dan juga ada strategi multidomestik, itu adalah melakukan konstiminasi terhadap produk dan strategi pemasaran ke arah kondisi nasional yang berbeda dan menciptakan kegiatan produksi pemasaran di setiap negara yang dijadikan pemasaran global. Dan juga ada strategi global, itu untuk memusatkan pada peningkatan laba untuk mendapatkan solusi untuk semua masalah, di mana perusahaan melakukan pengurangan biaya atas kondisi dan kondisi lokal dan juga transfer. Dan soal yang ketujuh itu, mengapa pertumbuhan ekonomi menjadi faktor pendorong pertumbuhan pemasaran global? Jawabannya itu karena dapat memicu peluang usaha atau bisnis yang dapat dijadikan untuk mendukung suatu perusahaan dapat berkembang secara asing yang masuk di perekonomian lokal. Nah, selanjutnya jawaban dari video yang antara video 1 dan video 2. Di pertanyaan nomor 1 itu, siapa pembicara dalam kedua video tersebut? Nah, di video pertama itu pembicaranya adalah Yasser Badawi, sedangkan di video kedua itu adalah Farastia Salsabila. Nah, pertanyaan kedua, jelaskan secara terinci apa yang dijelaskan oleh pembicara dalam video 1 dan pembicara dalam video kedua. Nah, dalam video pertama itu mengenai standar ISO 9000 perdagangan untuk mencapai sasaran peningkatan ekspor non-migrasi. Sedangkan di video kedua itu menjelaskan tentang perbedaan antara pemasaran internasional dan pemasaran global. Nah, soal nomor 3, apa yang saudara dapatkan dari menonton video pertama dan video kedua? Nah, jawabannya itu, jawaban di video pertama itu saya mendapatkan pengetahuan baru tentang apa itu standar ISO 9000 dan juga faktor penentu daya saing dan diberlakukannya pasar tunggal Eropa, dan juga ada unsur dasar dari ISO 9000, dan juga saya mengetahui tentang adanya hambatan yang diberlakukannya di ASEAN. Nah, sedangkan di video kedua itu saya mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih tentang definisi pemasaran internasional dan pemasaran global, kenapa harus why go internasional, dan jenis-jenis pemasaran internasional, dan saya juga mengetahui teknologi perusahaan internasional, multinasional, dan global, dan ada ciri khas dari tiap dekade, dan apa itu, saya juga mengetahui apa itu integrasi global. Sedangkan pertanyaan yang keempat, teori apa saja yang saudara dapatkan dari menonton video tersebut? Nah, teori yang saya dapatkan itu menurut Kateora dan Graham tentang definisi dari pemasaran internasional. Sedangkan teori kedua itu saya mendapatkan dari pemahaman Kotabe dan Helson, itu dia mengemukakan apa itu pemasaran global dan apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk memilih antara pemasaran internasional dan pemasaran global. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih jika ada salah kata atau tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.